Saya mempercaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan, itu aja sih. Emang di Bible itu nggak ada yang namanya Yesus itu Tuhan, nggak ada. Iya, Saya mempercaya itu aja. Itu pun utusan itu pun hanya untuk Bani Israel. Itu hanya khusus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. iya. Dan ada satu hal menarik. Insya Allah, barakallah, Bang Fedi. Syukran. Ada hal menarik di Islam itu, Bang. Bahwasanya ketika di dalam Bible dikatakan bahwasanya hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ini justru orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus tidak kemudian mengindahkan sesuatu yang sangat sederhana ini. Hanya dengan mengakui dia sebagai rasul utusan Tuhan, orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Sesederhana itu. Dan alhamdulillah di Islam itu konsepnya jelas. Yesus rasul. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, ya itulah imannya umat Islam. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu imannya umat Islam dan tidak bisa kemudian diganggu gugat. Jadi kemenangan daripada umat Islam itu dua. Yang pertama, mengimani Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Yang kedua, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Jadi sebenarnya implementasi ajaran kasih itu ada di Islam. Kenapa? Coba tanya orang Kristen, maukah kalian menerima Nabi Muhammad? Tidak. Maukah kalian menerima kemudian Yesus? Terima. Nabi Muhammad? Enggak. Islam ditanya, wahai umat Islam, maukah kamu menerima Yesus? Terima. Jadi umat Islam menangnya menerima Yesus, menerima Nabi Muhammad. Di Kristen menerima Yesus doang. Itu pun tidak sesuai dengan implementasi yang seharusnya dilakukan oleh sejatinya pengikut-pengikut Yesus. Kata Yesus, kalau kau mengikuti aku, harusnya kau melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kan gitu. Saya kira begitu, Bung. Sorry kalau suara saya kecil. Berarti di umat Muslim mempercaya Yesus sebagai apa, Bang? Rasul. Sebagai Beliau rasul. rasul, iya, yang diutus oleh pencipta langit dan bumi ke atas muka bumi ini untuk kaumnya Bani Israel. Bang Fede, syukran. Syukran Bang Ferry. Berarti kalau saya seandainya memeluk agama Islam, berarti saya lebih mendekati Yesus gitu ya. Iya, karena Bung, di Islam itu haram hukumnya kita mengatakan Yesus itu disalib. Yesus itu ditampar, Yesus itu ditonjok, Yesus itu dikutuk, Yesus itu ditelanjangin, Yesus itu ditombak, Yesus itu nggak boleh. Dalam iman Islam itu Iya, nggak iya, benar, boleh. benar, benar. Dan ada yang kemudian tidak dipikirkan oleh saudara kita Kristen. Coba diteliti lagi dalam kitab Matius 16 nomor 21 sampai 23. Intinya di 23 itu. Orang yang berpikir saja bahwa Yesus itu akan disalib, itu adalah iblis. Nyala iblis, engkau adalah satu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi orang yang berpikir bahwa orang benar ini akan disalibkan, itu iblis. Nah, kalau berpikir saja bahwa Yesus itu akan disalib, itu disebut iblis oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang bukan hanya sekedar berpikir Yesus itu disalib, bahkan percaya, yakin sepenuhnya bahwa yang mati terkutuk di atas salib itu Yesus. Itu loh. Berpikir kalau Yesus itu disalib aja, kata Yesus, kau iblis. Kau memikirkan manusia bahwa manusia akan menyalibku. Padahal tidak. Bapa yang menjaga aku tidak akan membiarkan sedikit pun aku dicelakai atau aku kemudian terganggu oleh orang-orang fasik. Nah, berbahagialah umat Islam karena umat Islam itu tidak disebut iblis. Kami umat Islam sedikit pun tak ada terbersit dalam pikiran kami orang yang dikasihi Tuhan, orang yang disayangi Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan, orang di mana Tuhan berkenan kepadanya,
Orang di mana kemuliaan ada padanya sebelum dunia dijadikan, tiba-tiba aja dikutuk. Dan seluruh kemaksiatan di muka bumi ini yang dilakukan oleh Kristen ditanggung oleh dia. Itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Tidak rasional. Bagaimana mungkin? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus kalau berkenan, kenapa dia harus menanggung dosa-dosa orang-orang yang dibenci sama Tuhan? Apakah Tuhan membenci orang yang suka membunuh? Benci. Yang suka berbohong? Benci. Yang suka nyembah berhala? Benci. Nah, terus kenapa kemudian Tuhan membunuh orang yang dikasihi demi untuk menyelamatkan orang yang melakukan kemaksiatan yang dia benci? Coba dilihat di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti yang menombak Yesus, yang menampar Yesus, yang mengutuk Yesus, yang menggantung Yesus, yang membunuh Yesus, itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Terus bagaimana dengan mereka yang tepuk tangan dengan kematian Yesus? Disayang Tuhan gak Kristen ini? Karena tepuk tangan, ore, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Disayang gak? Disayang gak oleh Tuhan orang-orang yang senang, merasa dirinya sudah diselamatkan dengan darah Yesus? Disayang gak sama Tuhan? Kau bahagia atas matinya anakku yang kukasihi. Terus kau mimpi mau diselamatkan. Nenekmu kiper. Bagaimana bisa? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila datang orang-orang benar yang di dalam dirinya penuh dengan roh kebenaran, mulutnya, tindakannya, perbuatannya akan memuliakan aku. Bukan malah menghinakan aku. Bukan malah berkongkol-kongkol dengan pembunuhku. Orang-orang yang bersekongkol kemudian untuk membinasakan aku. Nah, Islam kemudian jelas tidak menerima konsep yang diusung oleh orang-orang Kristen. Yesus harus mati, ditampar gini-gini untuk dosa-dosa kita. Kayak mana? Konsep dari mana itu? Konsep dari mana? Sekarang kalau Islam dan Kristen hidup di zaman itu dengan keadaan sekarang, kita ukur ya. Kita ukur dengan keadaan sekarang. Islam hadir. Kemudian Kristen hadir pada zaman di mana Yesus ingin ditangkap. Taruhlah di situ Bang Suma dari pihak Islam, dari pihak Kristen Pak Bom. Kira-kira nih yang membantu iblis untuk menyalib Yesus itu siapa? Coba. Kira-kira Bom apa kata Bom? Bom bantu iblis untuk menyalib Yesus dong. Kata Bom apa? Jangan, itu nggak boleh. Itu dilarang Tuhan. Benar nggak itu tulus? Tulus gak Bom itu? Atau dia adalah si tua munafik? Si gendut munafik? Yang mulutnya mengatakan, enggak boleh. Yesus enggak boleh ditelanjangin. Yesus jangan ditampar. Yesus jangan diginiin. Yesus jangan diapa-apain Yesus. Aku pasang perut. Siapa yang ganggu Yesus? Saya pasang perut. Itu munafik. Munafik semunafiknya manusia. Nah, bagaimana dengan Bang Suma? Oh, jurus kelelawar makan tiang listrik yang keluar. Tendangan tanpa bayangan. Jangan kesini Yesus. Itu fakta, Bung. Itu real. Jadi dari sana aja sesederhana itu kemudian kita bisa melihat siapa mereka ini. Kan gitu. Oh, kami akan membantu sekuat tenaga supaya Yesus tidak disalib. Kalau kau bantu dia sampai Yesus tidak disalib, yang tebus dosamu siapa? Ayo, kalau umat Islam tak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Begitu ada yang mau ganggu Yesus, ya, jurus tanpa bayangan yang keluar. Tapi kalau bom, saya pasang perut supaya apa? Ya supaya saya tikam Yesus dari belakang. Karena kami butuh darah. Kami butuh darah. Darah Yesus, darah Yesus. Harus tumpah untuk siapa? Untuk dosanya bom. Enak aja. Nggak ada konsep itu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Si bom. Jelas itu kok. Jadi bagaimana mungkin Kristen ini bisa mendapatkan keselamatan dengan pola penyaliban, bla 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 dan seterusnya. Itu nggak mungkin. Maka yang memuliakan Yesus hanya kami umat Islam. Orang-orang Kristen hanya di mulut. Oh Yesusku, mau nyanyi. Malam kudus dan seterusnya. Tapi dalam hatinya apa? Coba tanya. Kamu mau Yesus dibunuh atau Yesus jangan dibunuh?
Nah, muncul kemunafikannya di situ. Pada saat mereka mengatakan, Yesus jangan dibunuh dong, kami akan berjuang. Berarti dosamu itu bersama siapa? Ayo. Oh, kami akan membela Yesus. Ah, itu munafik. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan hari ini bisa kamu dapatkan kalau Yesus tidak disalib? Semua makanan bisa kau makan. Semua minuman bisa kau minum. Kamu mati tidak ada siksaan kubur. Mati langsung masuk surga. Kamu mau lenyapkan itu dengan membatalkan pembunuhan. Kamu bertengkar sama iblis? Enggak. Jadi ketika ada iblis datang ingin membunuh Yesus, maka orang yang paling duluan pasang badan kemudian untuk membantu iblis ya bom-bom. Bom-bom bilang begini, pensiun aja kau iblis. Kenapa bom? Biarkan aku yang membunuhnya. Itu pasti terjadi. Semakin cepat Yesus dibunuh, semakin cepat bom-bom melampiaskan apapun yang dia mau. Itu pasti. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Tuhan, yaitu Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21. Gitu saudaraku. Makanya ketika Yesus mengatakan kepada kaumnya pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, termasuk bom-bom. Mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Apa kata Yesus? Apakah dia akan mengatakan pada saat itulah aku akan merangkul mereka semua, aku akan memeluk mereka semua, aku akan membawa mereka ke tempat yaitu surga. Pret. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, aku tidak mengenal kau bom-bom. Enyahlah daripadaku, bom-bom pembuat kejahatan. Nah, itu fakta, itu real. Bom-bom yang mengais-ngais kemudian dikomal-komal, menghujat Islam, dengan memakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan ternyata Yesus ketemu. Enyahlah kau, aku tidak mengenal kalian. Kau semua adalah pembuat kejahatan. Kan gitu. Saya kira begitu. Sementara, teman-teman, saya ada telepon nanti lagi saya ini ya. Sebentar saya angkat telepon dulu. Siap, Bunda. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Kenapa dia bisa masuk Islam sampai segininya, selama setahun dia belajar, mengkaji, terus mendengarkan terus perdebatan Bang Juma. Ya, ini yang sangat menarik. Karena apa? Dia seorang anak pendeta aktif. Tapi sebelum itu, ya teman-teman, biar Bang Ronald ini bisa open camp, tolong dong minta dengan sangat ya, di follow dulu Bang Ronaldnya, biar Bang Ronald bisa open camp pas prosesi syahadatnya. Ya, tolong di follow. Ini baru 250 nih. Kalau 500 itu atau 600 itu artinya setengahnya dia masuknya. 300. Berarti harus 2000 tuh dapat followernya ya. Mungkin Bang Kores ada yang mau ditanyakan atau Ustadz Alif atau yang lain, silahkan Tafadol. Kan Tuhannya dari agama apa ini? Protes. Oh, dari Protestan. Oh, kenapa ninggalin Yesus? Kan ganteng dia di foto-foto. Emang emang tega ninggalin Tuhan yang ganteng? Ganteng dia loh. Ya tiap pokoknya maupun dia ganteng maupun apa, yang jelas dia bukan Tuhan bang, itu aja sih. Tapi ganteng bukan Tuhan juga. Nggak tertarik sama kegantengannya. Saya mempercayainya sekarang hanya satu nabi lah, yaitu Nabi Muhammad. Udah itu aja bang untuk seluruh dunia. Oh. Jadi poinnya bukan tentang kegantengannya, tidak menuhankannya. Oh. Dan bukan berarti meninggalkan kan gitu, hanya memposisikan pada tempatnya kan. Ya, yang betul. tadinya foto yang ganteng itu dituhankan, sekarang posisinya sebagai nabi. Entah apa Kembali si kepada Kores. fitrahnya Yesus. Si Kores ini entah apa Itu pertanyaannya, Tat. Aduh. maksudnya. Masya Allah. Koreksi dikit bang. Anda tadi mengatakan saya hanya mau percaya satu nabi. Nggak boleh begitu bang. Di Islam nggak boleh begitu. Di Islam itu percaya banyak nabi. Cuma yang menjadi panutan, tolak ukur kita dalam melakukan ibadah syariat itu hanya Nabi Muhammad. Gitu bang. Salah nanti kalau pokoknya saya percaya Nabi Muhammad, yang lain enggak boleh.
Kita umat Islam ini nggak bisa dikatakan umat Islam kalau kita nggak percaya bahwa Yesus itu Nabi Tuhan. Nggak bisa dikatakan umat Islam. Kita harus percaya, Bang. Percaya Yesus itu terlahir ajaib. Percaya Yesus itu bisa melakukan mukjizat. Ya, percaya dia itu utusan Allah hanya untuk bangsa Israel. Begitu, Bang. Koreksi sedikit itu. Nanti kalau ketahuan masuk Islam terus digebugin sama tongkrongan gimana? Gak apa-apa. Enggak apa-apa, itu risiko saya udah pikirkan baik-baik tuh, Bang Kores. Saya udah konfirmasi malam tadi kok. Kalau dibacok, Jadi, dibacok, enggak apa-apa. Saya pengen ini dong sedikit, Bang Ronald. Menuju jalan yang kebenaran aja sih. Bang Ronald, saya pengen nanya dong. Ya, belakangan. Bang Ronald, saya pengen nanya sedikit dong. Semalam kan Bang Ronald sempat agak sedikit gaduh atau rame dengan orang tua Bang Ronald. Itu endingnya gimana Bang Ronald? Awalnya itu gimana? Orang tuanya Bang Ronald itu bisa ngamuk-ngamuk, bisa marahin. Enggak, sebelumnya itu dia memang mereka udah tahu, Kang. Saya untuk mengeluarkan dari kakak itu kan saya udah agak-agak biar saya kakak sendiri gitu. Mereka udah abal-abal juga sih. Udah was-wasan. Jadi kemarin tuh kan seakan-akan saya bercanda gitu. Saya mau ini segala macam. Nantilah itu, Kang, nanti panjang ceritanya, Kang. Nanti saya cerita. Gak apa-apa, ceritain aja. Kita terbuka di sini kok. Kalau misalkan nanti ada ancaman, ada apa, Bang Ronald ini di bawah naungan kita, di bawah pengawasan kita harus tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa dengan Bang Ronald gitu loh maksudnya. babi enak babi. Nanti nggak boleh makan babi. Ya kalau Babi. ancaman sih ya pasti ada lah ya. Nggak mungkin nggak ada. Kores ini entah kemana-mana pun. Kopi saya tumpah lagi. Aduh. Kebuka mic-nya. Maaf. Gara-gara kores itu, Satalip. Sampai tumpah itu apanya tuh. Kopinya. Nanti nggak bisa makan babi lagi, nggak apa-apa. Udah lama, Bang, udah lama nggak makan babi, udah 6 tahun. Masya Allah, alhamdulillah, keren. Makanya cerdas otaknya. Udah ketutup apa, lemak babinya hilang di otak. Ya, host izin bicara, cuma memberikan Silakan. motivasi singkat saja. Iya. Kenapa harus masuk Islam? Ada beberapa alasan orang yang suka diselamatkan itu masuk Islam. Ya alasan Pertama, saya gini. Sebentar saya Ya, mau menyampaikan pandangan saya kenapa masuk Islam. Pertama, Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah, agama damai serta sangat berkembang. Sesuatu yang berkembang tentu berasal dari Allah. Sesuatu gerakan yang bukan dari Allah pasti akan lenyap. Oke, yang kedua, ya, satu-satunya kitab suci yang ada di muka bumi ini yang dijadikan pedoman memulai dari individual, keluarga, grup, bangsa adalah Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, segala sesuatu yang terkandung yang bersifat nubuat di dalam Al-Quran telah digenapi. Yang keempat, mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman ada bukti, ya, sehat walafiat, cerdas, dan perjalanannya ke akhirat tenang. Kelima, ya, ternyata Al-Quran itu adalah sumber hukum. Ya, kita melihat pada kitab Tanakh, Abraham menerima sunat dan sunat ini ya diterapkan oleh orang Yahudi dan itu juga diterapkan oleh Islam. Selanjutnya, Musa menerima Torah dan Torah ini ya menjadi dasar hukum orang Yahudi. Maaf ya, ini jaringan saya ada gangguan, tapi tidak apa-apa, saya lanjut. Nah, ini juga ya diterapkan oleh orang-orang Muslim
ya, yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, termasuk hukum-hukum para nabi. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus dalam Bible, dalam Al-Quran disebut Isa Al-Masih, ya, menjalani hukum-hukum Allah, termasuk sunnah, itu dilakukan oleh Islam, termasuk puasa, ya, ruku, sujud, dan mengakui Allah satu-satunya, dan para nabi itu termasuk Muhammad SAW, Musa adalah utusan. Nah, agama yang ada di muka bumi ini, yang ada hubungan dengan kata selamat adalah Islam. Mari kita kaji. Agama Yahudi, ya, ini ada hubungan dengan etnis. Nasrani ada hubungan dengan daerah atau tempat. Tetapi Islam langsung menuju kepada makna dan pengertiannya, yaitu salimah atau selamat. Saudaraku Ronald, Anda masuk Islam bukan keinginan Anda sendiri, tetapi Anda mendapatkan hidayah, ya, yang sangat besar. Jadi jangan ragu, ya. Maju. Hari ini Bang Suma dan kawan-kawan telah siap, ya, mengsadatkan Anda, ya. Sekali lagi, ini sudah berasal dari Allah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, ini syahadatnya belum bisa dimulai karena apa? Karena dia belum bisa open cam. Ini baru 400 nih followernya. Silakan teman-teman di-share ke yang lain, minta ke yang lain dulu, suruh ke sini sebentar untuk memfollow Bang Ronald. Nanti kalau udah lulus jejak dia 1000 ya, jejak 1000. Nanti silahkan suruh pada pergi lagi ya ke tempatnya masing-masing ya. Ayo di follow dulu pokoknya ya. Ini baru 500 nih kayaknya nih, baru 500 ya. Kalau 1000 itu berarti setengahnya, dia 500. Berarti yang 1000 ini oten. Ya. Ayo teman-teman. Silakan di follow dulu Bang Ronald ya. Biar dia bisa open cam, terus dia bisa bersahadat ya, biar dipercepat. Ya, dipercepat. Ayo, dibantu dulu. Gak ketemu gimana ini? Tinggal diklik nih Bang Ronald di atas, Bang R namanya R. Ini nih di atas nih. Tinggal diklik, jadi ada Bang, plus, klik. Bang Ronald, perlu Anda ketahui ya, Ronald ya, itu Pak Dance Mume itu seorang pendeta loh, mantan pendeta. Jadi dia tahu benar. Pak Dance Mume itu seorang mantan pendeta dan alhamdulillah sudah mendapat hidayah, masya Allah. Lanjut. Ya, mungkin Ustadz Alif mau bertanya ke Bang Ronald. Apa dulu Ustadz Alif? Kenapa dia bisa mau mualaf padahal dia seorang anak pendeta ternama? Sebenarnya kalau bertanya itu kan tadi sudah kita mendapatkan banyak poin ya, karena satu prinsip yang sudah dia pegang menemukan kebenaran. Al-Quran sendiri menyebutkan, sambil menunggu ya teman-teman ya, bantu di follow biar beliau bisa open cam. Al-Quran kan mengabarkan bahwa ketika Allah menghendaki seseorang untuk menerima kebenaran Islam, maka Allah lapangkan dada. Hidayah itu mau masuk. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah Islam. Lapang seperti itu di dalam Islam. Jadi ketika dia sudah punya prinsip menemukan kebenaran di dalam Islam, ya kita sebagai orang yang sudah ada di dalamnya, bantu perkuat saudara kita. Itu kan, perkuat saudara kita agar semakin kuat, semakin kuat. Semakin kuat dalam keimanan yang dia miliki. Makanya kan dia disebut orang mu'alaf nanti. Mu'alaf itu kan orang yang dilembutkan hatinya. Nah, Bang R ini, Bang Ronald ini, dia mau melembutkan hatinya, menerima kebenaran Islam. Menerima kebenaran Islam, terus dia percaya bahwa Tuhan yang benar itu Esa, tiada Tuhan selain dia, posisikan Yesus pada posisinya. Makanya ketika menjadi seorang mukmin dijelaskan, aku beriman kepada para rasul, kan gitu. Rasul Allah, utusan Allah. Amanar Rasul, aku beriman kepada seorang Rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Dan juga orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, kepada
malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan. Semua utusan Tuhan diterima. Jadi ketika menjadi seorang mukmin, ya kan, menjadi seorang mukmin, maka semua para nabi itu diterima, tidak boleh ada yang ditolak. Dan semua memiliki sifat kemuliaan. Nah, jadi ketika mu'alaf, dilembutkan hatinya, dan mu'alaf ini sifatnya nggak permanen. Ya kan, ada masa, jadi dalam masa orang itu dilembutkan hatinya, mengikrarkan syahadat, lalu dia menerima kebenaran Islam, terima Islam, berproses belajar. Ketika dia sudah menjadi bisa mempraktekkan dalam Islam, maka disebutkan sebagai langsung aja orang mukmin, sebagai orang yang beriman. Jadi jangan sampai nanti Bang R ini gelar mu'alaf, tapi 10 tahun kemudian juga masih digelari mu'alaf dibilangnya. Kan nggak bisa gitu ya. Karena ketika sudah belajar Islam, 1 tahun fokus belajar, 2 tahun, sudah menjadi benar-benar mukmin yang kafah, sebagaimana dalam Al-Quran, masuk ke dalam Islam, ikuti ajarannya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, belajar bagaimana kewajiban sholat, yang sebelumnya malas untuk sholat atau tidak pernah ada kegiatan, sehari 5 kali sekarang, itu suatu kewajiban, belum nanti yang sunnahnya, puasa di bulan Ramadan, setahun dalam sebulan dalam setahun, kan gitu, dan ada syariat-syariat yang lain. Nah, itu lakukan menjadi seorang mukmin, maka tidak digelari lagi mu'alaf, kan gitu. Nah, lakukan, sudah dilembutkan hatinya, kami cuma bisa doakan semoga kedepannya itu banyak kemudahan yang dilalui. Kenapa? Karena memang ujian itu akan dihadapi ketika orang itu berkata sebagai seorang mukmin. Kisi-kisi bahan-bahan ujian itu sudah digambarkan tadi pertanyaan-pertanyaan oleh Ahli Kores gitu kan. Kalau kita mengatakan bahwa nanti akan ada ujian, sabar, tahan, tawakal kepada Allah, kan gitu. Nah, gambaran-gambaran ujian di dalam Islam itu dikabarkan seperti apa ujian yang akan dihadapi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal itu kalau dalam Islam. Tadi di dalam surah Al-Ankabut dikatakan ketika sudah berkata menjadi seorang beriman, maka akan ada ujian buat kamu. Kan gitu. Jangan dikira berkata sudah orang beriman kamu akan dibiarkan gitu aja. Enggak, diuji kualitasnya. Allah juga kabarkan manusia itu akan diuji dengan cara apa? Dengan sesuatu, dengan rasa ketakutan, takut ditinggalkan, takut berbagai macam ketakutan. Wa naqsi minal amwal, dikucil, dimiskinkan, wal ampu. Jadi kita bukan tentang juga kita dikucilkan, tapi juga kita menjadi seorang yang tidak diakui di keluarga, wasamarot, makanan nanti buah-buah dan seterusnya. Tapi Al-Quran mengabarkan wabasiri sobirin, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar ketika diuji. Alladinahum ida asobatu musibah qaulu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Begitu. Jadi di dalam Islam itu ketika menjadi seorang mukmin itu dikabarkan akan menghadapi seperti apa keadaannya, gambarannya dikabarkan, dan solusinya juga disampaikan. Jadi semuanya insya Allah akan dihadapi, mudah dilalui ketika kita kembali kepada petunjuk yang Tuhan berikan. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Sambil di follow ya saudara kitanya. Ya, silakan di follow dulu Bang R. Bang R di follow dulu. Harus 1000, nggak bisa 500. 500, 700 nggak bisa, ini akun baru, harus 1000 ya teman-teman. Di follow dulu Bang R. Kenapa tadi kayak mau rungkat? Karena yang nonton 1,6 ini ya, yang tab-tab layar cuma 23K. Oh berarti banyak oten nih yang nonton nih. 1,5 ini oten nih yang nonton nih, yang muslimnya dikit karena tab-tab layarnya juga sedikit ya. Jangan lupa rokorennya juga diklik ya buat absen-absen biar komalnya kuat. Ayo di follow dulu sebelum ke prosesi syahadat Bang R-nya ya teman-teman ya. Biar bisa open cam, dan di tab-tab layar dikencengin ya. Masa penonton 1,5 tab-tab layar cuma 24. Waduh, ini kayaknya banyak oten yang nonton di bawah. Oten, jangan-jangan emang oten semua ini yang nonton di bawah. Ayo, mungkin Bang Handi mau bertanya seputar kenapa dia bisa sampai ingin bersahadat, ingin mu'alaf Bang Handi. Tapadol Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Oh mungkin jauh dari perangkat. Ustaz Sugi mungkin mau bertanya dulu, silakan Ustaz Sugi. Ini waktu durasi biar dia dapat 1K dulu biar bisa open cam. Pak Sugi juga jauh-jauh dari perangkat. Ya Bang Andi. Belum
Kenapa? Emang belum bisa book on cam apa gimana? Belum bisa, harus 1.000. Ini kan Kenapa baru sih pelit? Netizen kenapa sih pelit kali? Penontonnya juga Enggak, sama. kalau gitu, Bang Andi, aku izin. Kan biasanya aku bertanya sebelum nanti di setelah sesi syahadat, aku sedikit aja bertanya boleh ya? Mangga, Yang mangga, aku ingat. Bang Bang Ronald ya. Di antara keluarga sudah ada belum yang sudah menjadi seorang muslim? Kalau keluarga belum, yang ada itu tante adik bapak, tapi satu orang. Oh, di luar keluarga inti sudah ada ya? Ya, cuma satu orang itu Oke. karena suaminya. Oh, tapi kalau ayah, ibu, adik, kakak itu masih semuanya non-Islam ya? Masih, semua masih. Ini seandainya ketika abang nanti sudah menjadi mu'alaf, itu punya keinginan nggak orang tua, ibu, adik, kakak itu juga menjadi seorang muslim? Ya, pengennya sih begitu. Cuman kan namanya juga orang tua kan kadang susah, kadang ya gimana ya, saya susah juga ngomongnya Pak Ustadz. Enggak. Kita kan punya keinginan yang kuat. Masalah membulak-balikan hati bukan tugas kita. Itu tugas Allah. Makanya di dalam Islam itu kan ada doa, ya muqallibal qulub sabit qulubana sabit qalbi ala dinika gitu. Tetapkan hati kami dalam agama Engkau. Artinya kita berdoa. Maksudnya kalau kita berharap, karena mungkin tadi sudah disinggung juga kan, ketika kita membaca sebuah ajaran di dalam Islam dengan di dalam keyakinan Bang R itu kan bahwa di dalam Islam itu ketika kita masuk ke dalam surga bukan sendiri dan kita masih bersama. Jadi kebersamaan kita dengan keluarga ini kalau di bumi ini paling 20 tahun, 30 tahun kan gitu. Tapi kalau di surga abadi. Aduh, noise suara anakku nangis. Lanjut dulu Kang. Bang Andi juga. Ya, mungkin Bang Andi mau bertanya tadi. Silakan Bang Andi. Mungkin sudah bisa itu Kang. Turun dulu baru naik lagi. Belum, Mungkin Bunda. Kalau akun baru harus 1K, percuma bolak-balik nanti. Biarin aja suruh 1K dulu. Nah, Suruh 1.000 dengar tuh dulu. teman-teman. Dengar itu ya, harus 1K. Ayo dong, polo-polo. Harus 1K. Ayo. Semangat. Biar saudara kita bersyahadat. Ayo teman-teman. Yang belum follow kita juga di sini ya di follow lah. Follow itu gratis coy. Ya Bang Ronald, selamat kenal ya Bang Ronald ya. Iya Bang Andi, fan Ya. saya juga Bang Andi. Kenapa Bang? Saya pun fan juga sama Bang Andi. Apa itu Bang? Ya, Ngapain? pandai itu kata-kata gitu. Wah. Saya suka juga sih. Saya juga ngefans sama Bang Ronald. Berarti Bang Ronald udah lama ngikutin diskusi ini ya? Iya, tapi saya di YouTube Bang, di YouTube-nya Bang Jumat. Oh di YouTube, Masya Allah. Aku cuma pengen nanya aja sederhana nih Bang Ronald. Ya. Yang paling basic, yang paling utama itu kenapa mau meninggalkan Kristen? Yang paling prinsip lah. Yang paling prinsip ya saya berpikir bahwa Tuhan itu hanya satu. Oke. Dari konsep ketuhanannya gitu ya. Ya. Tapi Bapak Anda kan masih aktif tuh mengajarkan bahwa ada konsep Tritunggal itu. Apa enggak nanti bedrock sama orang tua tuh? Ya saya pun bertanya pun nggak bisa jawab juga Bang. Saya bertanya sama orang tua pun nggak bisa jawab. Pasti akan ada pelintir-pelintir ke sana ke sini. Jadi susah. Oh jadi Anda Saya mulai teguhkan itu untuk ya saya mencari jalan kebenaran lah. Saya perlukan. jadi Anda mulai diskusi sama orang tua juga gitu? Iya ada nanya-nanya sebelum antara 4 bulan 3 bulanan lah mendengar debat. Saya pelan-pelan untuk bertanya sama orang tua ini gimana, ini kok gini. Ya nggak ada jawaban juga sih. Tapi nggak ada dendam di hati ya sama orang tua, ini cuman sharing aja ya? Saya nggak dendam Bang. Tetap orang tua tetap saya patuhi. Tapi kalau Emang ibarat kalau Anda tanya tentang Trinitas ke pendeta itu kan orang tua pendeta ya. Memang jawabannya gimana? ya seperti jawaban orang yang ditanya inilah. Nggak jauh-jauh beda juga sih jawabannya. 3 pribadi 1 hakikat gitu ya? Iya, betul. Ya kayak gitu aja sih.
Sebelum saya lanjut, saya sambut dulu nih tokoh kita nih yang dihormati oleh API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Masa sebelum tokoh ke Pak dihormati Arif, gimana sih? sebelum ke Pak Arif, saya ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan kasiron buat Pak Arif yang sudah membimbing dan menurunkan seorang kepala pengadilan untuk membantu Diana ini daerah mana ya? Batam di mana ya Diana ini? Masya Allah, syukran. Pak Arif, Masya Allah. Dan yang kemarin syahadat Pak Andi, Diana itu. Diana di Kota Baru. Ya, di Kota Baru. Kota Baru, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya, betul itu. Kalimantan. Pak Arif dulu deh, saya dahulukan berkenalan sama Pak Ronald. Silakan Bang Arif. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, Bang Guru Ronal. Salam kenal. Salam bang, Pak Arif. Ya. Jadi Allah tuh sangat mudah ketika memberi hidayah bisa kepada siapapun. Hari ini hidayah itu dijatuhkan kepada Bang Ronald. Luar biasa, Masya Allah. Kelebihannya Bang Ronald dengan kami ketika Bang Ronald bersahadat, dosa Bang Ronald sebelumnya itu hapus. Dosa kami tetap dari dulu, tinggal memohon ampun. Jadi Bang Ronald sudah luar biasa. Ya mudah-mudahan istiqomah. Tolong teman-teman dikencengin lagi tap-tap layar sehingga kita bisa mulai prosesi syahadat ini. Lanjut. Iya, baik. Ayo teman-teman. Mungkin sudah bisa syahadat barangkali? Belum bisa open cam, Guru Nda, tinggal 120 lagi followernya dia. Oh gitu. Iya. Ini teman-teman lambat untuk follow Bang Ronaldnya. Ayo teman-teman di follow Bang Ronald biar bisa open cam, biar langsung bersahadat. Dan jangan lupa dikencengin tab-tab layarnya ya. Tembusin dulu sampai 100 biar kuat kemalnya. 90 lagi teman-teman, ayo. Teman-teman tolong ke koma lain untuk datang ke sini. Untuk di follow aja dulu. Di follow, nanti suruh balik lagi kalau udah follow. Biar cepat syahadat. Soalnya Guru Nda juga lagi ada pekerjaan teman-teman, takutnya nanti ini. Ayo, biar cepat teman-teman. Tapi saya punya satu pertanyaan dulu nih bang. Oh baik. Itu Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh dunia apa hanya untuk Muslim? Oke, Guru Nda monitor. Iya, Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu jelas beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, karena itu kita yang bukan umatnya Nabi Muhammad, kita yang bukan umatnya Nabi Isa, mau kemana kita? Tentu tak lain dan tak bukan adalah kepada utusan terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Itu jelas. Nah, karena kita ini manusia dan karena kita ini bukan Bani Israel, maka utusan pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan kita itu adalah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya di dalam dinul Islam. Hanya seperti itu. Silakan. Oke, baik Bang Ronald, mungkin Bang Ronald udah bisa open cam, harus turun dulu, keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi Bang Ronald ya. Udah satu kali lebih. Yang mana ya Bang? Turun dulu, saya turunin ya, keluar dulu dari TikTok, nanti dari HP-nya, terus masuk lagi ke sini ya, Bang Ronald ya. Oh iya. Oke, saya turunin dulu ya. Ini udah 1K, bisa open cam biar cepat langsung syahadat. Bang Ronald ini ternyata teman-teman, selama 1 tahun ini, dia stay terus di YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M. Abbas Official. Stay terus di situ ngedengerin terus perdebatan Bang Juma. Akhirnya beliau tercerahkan. Padahal seorang anak pendeta loh. Ini gara-gara Guru Nda nih, anak pendeta syahadat nih. Masya Allah. Insya Allah.
Kita tunggu Bang Ronaldnya teman-teman. Masya Allah. Banyak kali yang bersahadat gara-gara nonton debatnya Bang Juma. Wah keren ini. Bisa gulung tikar nih Ali Tank di Indonesia nih. Kok belum bisa ya? Kok belum bisa open cam? Belum bisa open cam ya Bang Ronald ya? Entah, aku tadi pas Akang undang ya, saya pencet itu aja sih. Cara on cam gimana ya? Nggak bisa, belum bisa, nggak ada kameranya. Saya ini juga, saya undang. Kalau Coba diulang, turun lagi dulu, terus naik lagi, keluar dulu dari TikTok Bang Ronald. Ini emang TikTok ini agak ribet. Agak ribet TikTok ini. Padahal udah 1000 itu udah bisa itu padahal. Tunggu ya teman-teman, sabar ya yang di bawah ya. Digaspol aja dulu tab-tab layarnya. Ini baru 60 nih tab-tab layarnya. Berarti bener nih banyak konten nih yang nonton nih. Ayo digaspol terus ya. Jangan lupa diposting ulang, di share-share biar banyak saksi menyaksikan prosesi sahadatnya seorang anak pendeta. Dan jangan lupa loporenya digas ya biar komalnya hidup. Kalau nggak bisa open cam gimana ya? Nah, udah bisa. Alhamdulillah. Bang Ronald, diterima undangan kameranya Bang Ronald? ya saya pakai masker nggak apa-apa ya Kang? Nggak apa-apa. Asal jangan pakai karung kayak si Cepek. Si Cepek pakai karung gitu ditutupin tuh. Itu bahaya itu kalau pakai karung. Nggak bisa napas kalau pakai karung. Si Cepek kan kalau debat dia pakai karung tutupin tuh. Iya. Baik, Bisa kita syahadat dulu ya. bisa, bisa. Mungkin yang lain kalau mau open cam silakan Ustadz Alif, Pak Arif, silakan Tapadol. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore di tempat saya ya. Rekan kita, saudara kita kemudian alhamdulillah bisa mendapatkan hidayah, melembutkan hatinya untuk menerima Islam. Ya tentu ini memiliki proses panjang untuk melembutkan hati, di mana kebenaran Islam itu adalah hak prerogatif setiap manusia hamba Allah untuk mengenal dan juga menerima Islam ini. Bila mana mereka menggunakan akal dan juga melembutkan hatinya. Mungkin saya tuntun syahadat, nanti didoakan oleh Dinda Alif. Kita bisa mulai ya, sahabat-sahabat yang lain. Bang Ronald mundur dikit kameranya Bang Ronald, agak dijauhin dikit. Tapadol Guru Ronald. Tangan, simbol tauhid. Satu tangannya yang kanan simbol tauhidnya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan sahabat-sahabat sekalian nanti memberikan nasihat kepada sahabat kita yang baru masuk Islam, mulai Islam. Di sini udah azan, ya. Nanti kita doakan dulu oleh Dinda Alif. Kita berdoa bersama-sama. Sahabat ini siapa namanya? Ronald, Bang Ronald. Ya, Bang Ronald nanti diaminkan saja. Amin, 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 ya. Supaya doa kita diijabah oleh Allah. Silakan Dinda Alif dilanjutkan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Menjadi seorang gitu, banyak juga yang tertarik. Cukup lembutkan hatinya, tapi yang mudah ini justru yang keras hatinya. Oke, kita lanjut berdoa, bermunajat kepada Allah, ya, ikhwan fillah. Ustaz Alif, Saudara ya, kita yang baru Ustaz Alif, alat berikut juga orang. Ya, sinyalnya dikondisikan Ustaz Alif. aku tutup kamera dulu aja ya. Hujan di sini. Izin tutup kamera ya. Soalnya hujan di sini. Masih kedengaran jelas? Sekarang udah bagus. Udah mendingan ya. Oke, mohon izin saya tutup kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar saudara kita ini dikuatkan imannya, berikut juga orang-orang di sekelilingnya yang ia cintai dilembutkan juga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau turunkan dan berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudara kami yang bernama Ronald ya Allah, baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru saja lidahnya dibasahi dengan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kuatkan iman beliau ya Allah, istiqomahkan beliau ya Allah sampai ajal menjemputnya ya Allah. Ya Allah, kami juga sangat berharap berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada Engkau, di antara kami masih banyak yang belum mau dilembutkan hatinya, baik itu adik kami atau kakak kami atau ibu atau bapak kami yang sampai detik ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih dikeraskan hatinya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan sungguh-sungguh, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran Islam, karena kami rindu di jannah-Mu ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi ya Allah, di dalam kehidupan yang tidak ada kesusahan dan kepayahan ya Allah, sebagaimana kehidupan di bumi ini ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan dan mudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Justru kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkan kami, istiqomahkan kami dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah, sebagaimana yang Engkau pesankan di dalam Al-Quran. Janganlah Engkau meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, kuatkanlah pendirian seluruh umat Islam dimanapun berada ya Allah, kuatkanlah pendirian orang-orang yang dilembutkan hatinya ya Allah, terutama mereka guru-guru kami yang berjuang menegakkan agamamu ya Allah, yang mensucikan namamu ya Allah, yang berdiri di atas kalimah, di bawah kalimah la ilaha illallah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah, berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami ke jannah-Mu bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Islam, orang-orang beriman dimanapun mereka berada ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya panjatkan mewakili para guru kami di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Berikutnya biar kita berbagi tugas, nasihat dan petua saya serahkan kepada guru-guruku yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Alif. Oke, untuk selanjutnya Pak De Sugi Tapadol untuk memberikan wejangan kepada Bang Ronald ini, Pak De Sugi. Pak De Sugi monitor. Pak De Sugi. Baik, terima kasih. Bang Andi, Tapadol Bang Andi. Bukan saya ya, Pak Desugi ya? Bang Andi, silakan Bang Andi. Pak De Sugi kayaknya jauh dari perangkat. Hujan di sana katanya banjir. Dia lagi berusaha mengalihkan air. Gitu lah. Pak De kan punya ilmu bagaimana bisa membelokkan air mau ke kiri mau ke kanan kan gitu. Ya, Bang Andi sedikit saya. Untuk ini teman-teman yang di bawah Bang Andi nanti sampaikannya sama Bang Andi. Dia pengen dirubah administrasinya. Kartu keluarga sama KTP-nya pengen dirubah menjadi Islam. Nah, ini di sini butuh biaya sedikit. Itu nanti saya ngurus ke Dinas Kependudukannya biar cepat jadi barangnya. Gitu Bang Andi. Tapadol Bang Andi. Ya teman-teman yang ingin membantu ya, meringankan beban saudara kita kan mualaf memang itu berhak dapat zakat ya. Ya bisa dikondisikan infak sodokannya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia. Diberi kode aja. Insya Allah kami amanah kok. Bang Ronald udah bisa ditutup camnya aja biar nyantai. Kita tutupkan aja dari sini. Nah, aman. Ya tutup. Gimana perbandingannya Bang Ronald setelah syahadat dan sebelumnya? Apa yang dirasakan begitu? Silakan. Banyak Bang yang dirasakan, nanti bergetar, pengen nangis.
rasanya tuh kayak lega, kayak kayak hidup baru gitu, kayak menjalani, ya nggak tahu lah Kalau Bang Adi. kalau boleh tahu Bang Ronald di provinsi mana sih? Pulau Jawa, Kalimantan. Saya ngerantau di Batam Bang. Oh, Batam. Iya. Nomor HP-nya sudah ada sama Akang ya? Iya sama Akang ada. Ya ya. Kita nanti koordinasi di belakang layar lah ya. Akangnya dihubungi nanti. Tinggal seorang diri kah di Batam? Oke. Oh, Iya sendiri Kang sendiri. Ya silakan Ustaz Alip. enggak, kirain Bang Andi sudah. Monggo Taparul selesaikan dulu. Enggak apa-apa, saya mah nyantai Pak Ustaz Alip dulu. Oke, kalau gitu nasihat-nasihat nanti juga dilanjutkan oleh guru kami. Ya, sebelum kita lebih jauh, satu kabar ketika di dalam Islam menjadi seorang mukmin tadi sempat disinggung di awal. Pertama, setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, nantikan maka kewajiban bagi orang yang sudah menjadi seorang beriman itu berlaku. Ada rukun Islam namanya, kan gitu. Setelah syahadat, maka nanti diperintahkan untuk sholat, ya kan? Perintah karena sebuah kewajiban, terutama yang wajib yang 5 waktu. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya kan, puasa di bulan Ramadan, haji bila mampu, itu syariat di dalam Islam wajib dijalankan. Oke? Nah, perintahnya di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, menyeluruh. Nah, di situ bertahap totalitas itu. Pelajari terus, dalami Islam, sampai Anda benar-benar bisa menjalankan syariatnya. Apa yang menjadi perintah jalankan, apa yang menjadi larangan jauhi. Jika sebelumnya tidak ada batasan dalam hal makanan, dalam hal pergaulan, dalam hal apapun yang lain itu, di dalam Islam sudah ada aturan. Maka yang menjadi perintah jalankan, yang menjadi larangan jauhi. Nah, satu kabar baiknya di dalam Islam, di dalam surah Al-Anfal, sering kita singgung ayatnya, sampaikanlah kepada orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman, ketika dia menghentikan kekafirannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah. Ketika engkau dosa menyekutukan Tuhan, dosa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, itu Allah ampuni. Tapi ketika dengan sesama manusia tetap diperintah untuk saling memaafkan dengan orang tua walaupun beda iman. Yang namanya berbuat baik kepada orang tua tetap di dalam Islam. Kadang sedikit sampaikan, loh yang muslim merasa syirik. Kenapa kalian itu begitu syahadat diputihkan kembali, kami ini banyak dosa. Ikhwan fillah semuanya, Islam itu sempurna, justru kita yang muslim dari lahir juga jangan merasa syirik. Karena di dalam Islam itu Rasulullah menjelaskan, ketika orang itu menjadi muslim, Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Tapi ketika sudah muslim, ketika kita bertobat, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Gitu. Jadi di dalam Islam itu semuanya ada solusi. Suaraku putus-putus kan? Aman. Oke, aman ya. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan, lakukan perintah, jauhi larangan. Di dalam Islam nanti akan ada ujian dan cobaan. Tadi juga sudah disinggung. Langkah-langkah awal ketika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memang Rasulullah memerintahkan lakukan mandi besar. Mandi besar, mandi wajib itu mandi melepaskan kekafiran yang dahulu. Kan gitu. Karena begini logikanya, ketika orang itu sebelum menjadi beriman, maka tidak ada aturan fikih yang mengikat, tidak ada yang melakukan mandi besar. Kalau di Islam itu ada, maka lakukan saja mandi besar, niatkan sederhana, saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala bersihkan seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lubang telinga, mata, hidung, semua dibersihkan. Nah itu perintahnya dalam Islam. Nanti pelajari wudhu, lalu juga praktekkan sholat, kan gitu ya. Nah sholat itu sudah menjadi kewajiban bagi Anda ketika Anda menjadi seorang mukmin. Dan ingat momen yang paling harga ini, banyak-banyak bermunajat kepada Allah, lembutkan hati keluarga yang Bang Ronald cintai. Lembutkan. Bang Ronald tetap berbuat baik kepada orang tua selagi di luar urusan keagamaan. Oke? Tapi urusan keagamaan, urusan masing-masing. Di luar berbakti,
tetap bukan. Itu ketika ada di dalam Islam aturannya seperti itu. Sudah sunat belum Bang Ronald? Kalau sunat udah kan, tat udah. Alhamdulillah. Mau sekali lagi? Jangan. Tapi gini, tat kalau seandainya siap pingsan itu mandi wajib itu gimana ya? Enggak kayak ini bercanda. Mandi wajib Gini, itu mandi besar. Nanti aku dikasih tahu sama mandi Ustaz Ali. besar itu, iya. Jadi gini ya, di dalam Islam itu umat Islam itu sering mempraktekkan, maaf Bang Ronald tuh sudah dewasa kan gitu ya, terutama untuk melepaskan yang sudah. Intinya begini, tadi saya sudah sampaikan, semoga ini masih terdengar jelas karena hujan deras di tempat saya. Lakukan niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu dibasuh seluruh anggota tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibersihkan semua. Niatkan aja. Ya. Niatkan aja. Jadi dibersihkan seluruh anggota tubuhnya tuh. Maksud saya tuh gini, kayak seperti nguduk kah, wudhu atau 3 kali atau berapa kali gitu. Enggak. Oh, nanti ada aturannya. Pertama, mandi besar di sini adalah setelah lepas dari kekafiran sebelumnya. Dia ketika menjadi seorang muslim. Jadi, karena gini kan, sebelumnya kan tidak mengenal juga mandi besar kan gitu. Kalau di Islam itu, kalau kita habis keluar sperma misal, itu harus mandi besar laki-laki tuh. Tidak sah sholatnya kalau tidak melakukan mandi besar. Sebelumnya kan tidak ada. Maka untuk nanti melakukan kewajiban-kewajiban itu, lakukan mandi besar untuk melepaskan yang telah lalu. Nah, nanti berikutnya aturan mandi besar itu ada setelah kalau sudah berkeluarga, hubungan suami istri, nanti baru ada praktek lakukan mandi besar kayak gitu. Seperti itu ya. Dipahami poinnya? Paham. Atau kalau Oke, nggak paham baik. nanti tinggal googling aja. Tinggal sebelum mandi googling aja. Cara-caranya Ustadz, mungkin cara-caranya Ya nanti googling aja caranya, dia ada HP kan, tinggal googling aja. Cara-caranya ada kok di googling. Biar apa? Biar Aku belum jangannya. suara Ustadz Ali soalnya putus-putus. Suara Ustadz Ali putus-putus. Mungkin sekarang yang Ya, dibutuhkan. saya rasa googling itu juga bisa. Mungkin sekarang yang dibutuhkan oleh Bang Ronald itu merubah KTP ya, merubah agama. Nanti insya Allah saya hubungi teman saya biar bisa secepatnya dibikinin, dan Bang Handi, Ustadz Alif nanti minta ini ya, sertifikat mualafnya dipercepat. Karena apa? Persyaratan untuk merubah KTP itu harus ada sertifikat mualaf, merubah agama. Jadi mohon buat teman-teman yang di API ya, Bang Ardi, dipercepat pembikinan sertifikat mualafnya. Terus yang keduanya mungkin peralatan ibadah ya Bang Ronald ya, kayak kopiah, baju koko, sarung, sejadah gitu ya. Mungkin teman-teman mau berinfak, untuk berinfak ke Bang Ronald ya, seorang mualaf ini Masya Allah, pahalanya insya Allah besar ya. Silahkan dikirim ke rekening API ya, 7-nya 5 kali, 51770, Bank BNI ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Silahkan. Ayo teman-teman, ini saatnya kalian mencari pahala, saatnya kalian meraih pahala ya. Apalagi buat seorang mualaf. Oke, berhubung Ustadz Ali keputus-putus suaranya, jaringan Pak Handi, tapadal Pak Handi, dilanjut sebelum ke Pak Arif. Jadi pertama langkahnya ya, baca bismillah dulu. Pertama itu berniat. Tadi udah dibacakan niatnya. Dalam hati menghilangkan hadat besar karena Allah. Yang kedua, mencuci tangan. Cuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. 3, membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan yang terkena najis. Itu kalau sudah suami istri. Kalau ini kan beda. Yang ketiga, ya ambil wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ya disiram air secara keseluruhan dengan bersih. Kira-kira begitu Bang Ronald. Jadi nggak mudah, nggak sulit kok. Sangat-sangat dipermudah itu mandi besar. Kira-kira gitu Bang Ronald. Iya, saya aja yang Islam dari lahir sekarang nggak pernah mandi besar loh. Padahal
Waalaikumsalam. Satu lagi kan mas, satu Iya, lagi silakan. kalau seandainya itu saya nih niat sholat nih, intinya kalau ibaratkan ingin belajar lah, belajar sudah tuh saya niatnya saya tulis dulu di buku atau gimana, terus saya sholat, kalau sambil baca bisa kayak sah nggak sih? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi bahwa Pak De Sugi silakan Pak De. Ya, karena Anda masih belajar, Bang, bisa. Ya, ini kan konteksnya sambil belajar. Bisa. Iya, ya. Nah, gitu. Cuma nggak bisa bagi orang yang sudah mampu. Nah, ada baiknya, ini solusi yang terbaik adalah dengan cara ini, Bang. Ikut sholat berjamaah di masjid. Itu cara yang terbaik. Ya, Anda diem, yang penting niat Allahu Akbar, diem, dah ikuti gerakan di situ, diterima. Nah, nanti Anda belajar itu ketika sedang tidak sholat, sedang duduk, di situ Anda mulailah menghafal gitu. Tapi kalau memang di situ nanti ada halangan, ya kan, mungkin masih menyembunyikan kemu'alafannya, ya, sementara kita sudah diwajibkan sholat, maka solusi itu bisa dipakai sambil membaca gitu, Bang. Kira-kira kalau ke masjid udah bisa belum? Kayaknya bisa Pak, dia bisa. Nah, kalau bisa Kita ke masjid ikutin aja. Tapi kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan apa namanya kemualapan Anda itu nanti bisa membahayakan diri Anda, ya bisa sambil baca bisa gitu. Iya, maksud saya tuh gini Pak De, kalau untuk ikut berjamaah terus kan, saya tuh ingin betul-betul jadi muslim dan menghafali semua tata cara sholat, beribadah seperti apa kan gitu. Iya, itu nggak menghalangi Anda untuk belajar ketika Anda berjamaah, enggak menghalangi, Bang. Tetap aja berjamaah, nanti di waktu-waktu senggang Anda itu sambil menghafal. Gitu maksud saya itu. Tetap harus sambil belajar. Gitu Bang ya. Iya, iya. Baik-baik Pak De, baik-baik. Karena ditengok dari pahalanya juga jauh beda. Kalau sholat sendiri belum tentu diterima, kalau diterima itu pun pahalanya 1. Sementara kalau jamaah itu pasti diterima, pahalanya 27. Nah itu hebatnya Islam itu Bang. Tapi ada intinya kok ada nanti tim. Pak Ustadz, Pak Arif dulu deh. Kondisikan mungkin di Batam, Pak Arif. Baik. Suara saya terdengar? Kedengaran, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ronald, hari ini Anda telah melangkah menuju jalan yang penuh cahaya. Jalan tauhid, jalan para nabi, jalan menuju Allah. Tidak semua orang loh yang bisa mendapat karunia besar ini. Hidayah anugerah yang mahal yang Allah berikan kepada hamba yang Ia pilih dengan kasih sayangnya. Maka bersyukurlah karena Allah telah memilih di antara miliaran manusia. Ada beberapa nasihat untuk kita semua sebetulnya ini, untuk saya, untuk saudara-saudara Islam, dan khususnya untuk saudara Ronald. Yang pertama, pelajari Islam dengan sabar dan bertahap. Jangan terburu-buru ingin memahami semuanya. Islam itu luas, semakin dipelajari semakin dalam. Pelan-pelan dalam belajar, mulai dalam hal mengenai Allah, sholat, dan akhlak Rasul. Nah, untuk perkara belajar ibadah, sholat, ngaji, insya Allah nanti saya akan bantu, ada yang bimbing. Nanti nomor kontaknya kasih saya aja, Kang. Yang kedua, jaga sholat walaupun sulit di awalnya. Sholat adalah tiang agama, ini yang paling pokok dan penguat jiwa kita. Di sanalah Ronald akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Yang ketiga, bacalah sedikit demi sedikit Al-Quran. Pahami maknanya, karena Al-Quran itu sejatinya bukan hanya bacaan,
tapi petunjuk hidup dan sumber ketenangan hati. Selanjutnya yang keempat, bersabar atas ujian. Tadi udah disinggung sama Ustaz Alif. Ahasibanallah, ahasibannas, ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Saudara Ronald, Anda mungkin akan menghadapi ujian setelah ini. Dari keluarga, dari teman, atau lingkungan. Karena latar belakangnya, kita tahulah, Ronald ini anak seorang pendeta. Ketahuilah, kita beriman harus tetap teguh. Tapi ingat, setiap air mata dan kesulitanmu ini bernilai pahala di sisi Allah. Nah, ini yang penting juga. Yang kelima, carilah teman-teman yang soleh. Cari circle, cari komunitas yang selalu membawa kebaikan. Bergaulah dengan orang yang bisa menambah imanmu, bukan yang meragukannya. Teman yang baik akan menuntun kepada kebajikan. Yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa ya. Doa adalah senjata terkuat bagi seorang mukmin. Mohonlah kepada Allah agar hatimu diteguhkan di atas Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Barangkali itu Ronald, jangan pernah khawatirlah. Saudara kita, Anda sudah menjadi bagian dari kami semua, bagian dari umat Islam. Jadi nanti insya Allah ada pembimbing fisik sekaligus offline. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, Lanjut. Masya Allah. Terima kasih Pak D. Ya, teman-teman tinggal di tab-tab layar ya, dikencengin tab-tab layarnya biar kuat komalnya, soalnya di bawah banyak yang kesurupan ya. Tapi nggak apa-apa, semakin oten kejang-kejang di bawah, semakin saya menikmati dan senang, Masya Allah ya. Saya senang. Kalian kepanasan, semakin kalian kepanasan, kesurupan ya, kejang-kejang, semakin saya menyenangi melihatnya ya. Saya mau baca komen-komen kalian di bawah ya. Saya sangat menyenangi. Saya gembira, Masya Allah ya. Gembira. Ya, mungkin Ini Bang loh. Kores. Silakan Bang Kores. Saya belum kelar. Saya belum kelar. Ya ini loh tadi saya maksud. Kalau diskusi itu, janganlah mengeluarkan kata-kata kotor, menghina, menista, brutal, kayak orang mabuk. Ya bagaimana orang mau bertahan di Kristen kalau caramu begitu? Ya, coba dengan kita nih. Misalnya Bang Juma, Pak Desugi, Kores, Kak Alif, dan lain-lain gitu ya. Diskusi itu berdasarkan data. Gitu loh. Jadi orang tertarik. Nah teman-teman Kristen kalau diskusi itu, jangan suka marah-marah kayak orang mabuk. Ada yang diuber apa gitu. Tampilkan aja Bible apa adanya. Kalau perlu ajarkan original teks. Siapa itu Theo, siapa itu Kurios gitu loh. Ya, biar orang betah jadi orang Kristen. Tapi caramu kayak begitu ya gimana dok? Kan jadi orang gak tertarik lagi masuk Kristen, malah keluar. Lihat situasi dan kondisi sekarang. Tiap hari ada yang mualaf. Ditanya kenapa? Nah, terutama Bang Ronald terakhir nih. Saya tertarik masuk Islam ya. Saya menyimak diskusi. Penjelasan Bang Yuma dan kawan-kawan masuk di akal. Malah bapak saya yang pendeta saya tanya Tritunggal. Jawaban bapak saya yang pendeta kok jadi muter-muter gitu. Nah saya ulang lagi nih. Masalah Tritunggal ini memang gak ada jawaban dari bapaknya Bang Ronald yang pendeta ini. Gak ada jawaban yang pasti Pak Ronald. Bang Ronald. Ya, gimana Bang Andi? Kalau Anda tanya ke bapak Anda yang pendeta itu tentang Tritunggal, nggak ada jawaban pasti ya bagaimana? Iya, nggak ada yang pasti jawaban itu, nggak ada. Ibaratkan kalau seandainya nih ada Kristen yang lain yang naik, ya Abang Andi tanya segitu, ya begitu juga jawabannya, 1 jadi 3 gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sih kok bisa begitu gitu, itu yang nggak masuk akal di saya. Jawaban nggak ada yang benar gitu loh. Dia tetap menutupin yang Berarti Bang Ronald ini nonton Pak Handi debat. Kalau Pak Handi debat berarti nonton 1 jadi 3 katanya tuh. Nonton terus berarti ya.
Tahu dia Bang Andi. Nonton terus ya Bang Ronald. Jadi gara-gara nonton debat terbuka hidayahnya gitu. Iya gini bang Korea, saya kan selalu nyimak gitu kan. Jadi apa yang pertanyaan ibaratkan antum-antum ini ke hotel-hotel, jadi ya saya menyanyikan nih keesok harinya baru saya tanya ke orang tua saya, Pak ini ada gini, ya, pertanyaannya gini nih, bisa jawab nggak, apa maksudnya kayak mana gitu. Ya tetap aja nggak ada bakalan jawaban gitu loh. Ya pasti ya nggak ada jujur lah pokoknya. Oh, alhamdulillah ya. Ini testimoni kesekian kalinya debat lintas agama itu bermanfaat untuk orang-orang mualaf, ikhwan. Mantap, mantap. Keren. Setahun Res dia nonton debatnya setahun loh Res, bukan main-main Res, setahun itu. Masya Allah, setahun ya. Bergulat hatinya. Keren. Debater muslim yang berkesan untuk Anda siapa? Pasti Bang Juma dong nomor 1, Bang Ronald. Yang saya suka itu terutama satu Bang Juma, yang kedua Ustadz Sugi, satu yang ketiga ya Bang Kores sih, Bang Andi juga. Mantap. Udah. Mantap. Berarti benar-benar dari YouTube ya, bukan TikTok ya? YouTube aku Bang, YouTube. Oh Kalau iya Akang kan Akang baru datang. Baru kemarin si Akang. Keren akhir. Keren. Lanjut ya, pertanyaan pertama itu kan konsep ketuhanan. Itu memang paling basic sih. Terus selain konsep ketuhanan mungkin ada yang ditanya tidak ada jawaban? Apalagi Bang Ronald? Enggak, kalau gini Bang Andi, saya lihat kan teman muslim saya banyak, satu kantor pun banyak yang muslim semua gitu kan. Ya saya pernah belajar lah ikut-ikut gitu. Nah, orang itu tempat ibadah ya betul-betul bersih gitu, saya ikutin gitu, tapi saya nggak masuk, semua dilepas, dibersihin, dicuci. Kalau ke kami yang dulu kan ya semua masuk gitu loh, sandal pun dimasukin. Ya saya berpikir gitu kok rumah Tuhan kayak gini gitu. Jadi putus asa saya itu dari situ, mulainya sebelum kenal apologet inilah, sebelum nonton Mungkin takut kali kalau sepatunya hilang, jadi harus dimasukin, dipakai. Ya nggak tahu juga lah Bang Andi, saya pun udah lama juga sih nggak. Udah lama nggak ke gereja? Udah, selama saya di Batam entah hanya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Cuma bedanya gini Bang, kalau masuk masjid itu sandalnya hilang, banyak yang hilang. Kalau masuk gereja otaknya banyak yang hilang. Nah itu bedanya di situ Bang. Itu yang paling keren. Saya kalau Idul Fitri ini sholat Idul Fitri saya paling senang bawa karung saya di rumah, baru semua sendal banyak. Nah, saya lanjut lagi dah. Pertanyaan yang ini nih Bang Ronald, pernah nggak membahas tentang penyaliban sama temen atau sama bokap? Iya, pernah saya bertanya tuh sama orang tua. Ya saya bilang, itu tentang penyaliban itu sebetulnya siapa sih yang disalib itu sebenarnya yang mana? Ya jawabnya ya Yesus, betul-betul Yesus. Saya bilang, lalu saya berpikir kalau seandainya Yesus yang disalib, jadi dunia ini akan jadi apa ya gitu. Ya gitulah, ngelak lagi tuh pertanyaan saya kayak gitu Bang Andi, nggak bakalan dijawab, itu yang saya nggak suka. Ya dia rohnya kan ada gitu, dia jawabnya gitu aja, rohnya kan ada, yang mati kan mayatnya tubuhnya gitu, nggak masuk akal di aku itu. Masuk iya, memang nggak masuk akal sih, mati dulu terus hidup kembali menjadi Tuhan gitu loh. Terus nanya nggak bagaimana penebusan dosa itu, pernah nggak dibahas juga tuh? Kalau itu saya nggak pernah bahas Bang Andi, cuma saya tanya yang tentang penyaliban, terus tentang Tuhan aja, udah itu aja saya tanya sama orang tua. Karena saya banyak pertanyaan pun nggak bakalan dijawab, apalagi dia seorang yang dihargai lah orang di gereja sana. Tapi tetap menghormati orang tua dong. Ya pasti kalau itu ya. Semalam kan saya udah, harusnya semalam saya mau ke sini, cuman ada ancaman lah sedikit, adalah no problem kan sama orang tua gini. Padahal saya cuma bercanda aja itu kemarin, ibaratkan ya bercanda tapi dalam keadaan serius gitu. Iya, sampai dia teleponin saya Bang Andi, ada ancaman dari pihak keluarganya ya, dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya
nggak ikhlas ya, nggak ridho anaknya pindah agama, mungkin ya seperti itu Bang Ronald ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres, sudah selesai ya. Tapi katanya Ya, ajaran ini saya kasih. paksain Kang, saya nggak bisa untuk ibaratkan saya lebih mementingkan diri saya ingin Tuhan yang benar gitu, itu aja Betul. sih saya. Ya. Keselamatan Gini, saya, Bang masalah Ronald. ancaman itu saya nggak terlalu berpikir ya, insya Allah saya bisa atasi lah. Oke, jadi masalah ancaman Anda bisa atasi gitu ya. No problem ya. Iya itu. Kalau masalah. sekiranya nih Bang Ronald, orang tua lu nih sebagai pendeta, manggil kamu, anakku Ronald, balik lagi jadi Kristen. Dijanjikanlah semacam kenyamanan duniawi. Bagaimana kira-kira menjawabnya? Nggak akan mau saya Bang. Emang saya nggak akan membantah, tapi saya nggak akan mau kebalik ke sana. Tapi tetap saya sayang sama orang tua, itu aja. Apapun resikonya, Apapun resikonya. bahkan nyawa Kan taruhannya. walaupun saya dibilang kalau seandainya kamu jangan macam-macam segitu ya jangan balik. Ya udah Pak, saya bilang ya udah ya, saya kalau memang nggak balik, kalau niatnya kayak gitu ya saya bisa tanggung sendiri, saya bilang. Gimana bahasa orang tua? Gimana? Diulang. Kalau terjadi yang seperti itu yang kamu bilang, jangan balik kampung, kata jangan balik ke sini lagi, kami nggak bakalan terima juga gitu. Ya udah saya bilang kalau seandainya Bapak nggak mau terima ya saya siap untuk selamanya lah di sini, saya bilang. Saya juga udah bisa mencari nafkah gitu. Ya itu aja Bang Adi, saya nggak bisa melawan banyak-banyak juga sama orang tua. Oke, artinya orang tua benar-benar kalau kamu syahadat, ya kamu bukan lagi bagian daripada keluarga ini, kan itu intinya ya? Iya betul. Itu sudah lumrah itu. Bahkan banyak mualaf kok pakai benda tajam malah. Di Uber sampai kemana kan gitu. Bahkan Pak Dance dulu anaknya yang ngusir dia. Yang pertama anaknya yang ngusir dia, yang paling benci, anaknya yang paling benci ini pertama kali syahadat kan gitu. Jadi di balik kebencian insya Allah ada cinta di sana. Tetap istiqomah, tetap semangat. Kalau ada sesuatu kekurangan Bang Ronald, jangan lupa ya tetap koordinasi sama kita di belakang layar. Itu aja sih, semangat terus. Ya. Lanjut. Oke, masalah pembikinan KTP sama kartu keluarga nanti Bang Ronald saya teleponan ya. Nanti saya gabungin Bang Ronald Iya saya Kang. masukin. Itu aja Kang, saya pengen yang benar-benar semua dirubah lah Kang. Ya, nanti abis ini kita beresin Bang Ronald. Ya, Jadi kalau udah teman-teman. selesai itu kan saya bisa Pak, ya saya udah kayak ini ya. Jadi kalau seandainya menambah ancaman ya terserah mereka lah. Yang Iya. penting saya tunjukkan Sertifikat mualaf sama status KTP saya sekarang agama ya. gitu, udah itu aja. Oke, buat teman-teman yang ingin berinfak, yang ingin sodako membantu Bang Ronald ya, membuat administrasi ya, KTP, kartu keluarga dan sebagainya gitu ya. Silahkan transfer ke rekening APII ya, 7-nya 5 kali 51770. Saya ulangi, 7-nya 5 kali 51770 atas nama Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya. Bank BNI atas nama Panglima Apologet Islam Indonesia ya. KPI. Silakan teman-teman ya buat peralatan sholatnya. Ya sebentar bro. Buat peralatan sholatnya, buat pembikinan KTP. Mungkin Bang Ronald mau mau mandi besar dulu, silakan Bang Ronald. Ya Kang, saya turunin aja Kang, saya mau melakukan. Oke, aku ucapan Bang Ronald, selamat ya. Kita kan kemarin terakhir ngobrol sama Kang Zuma. Jadi saya dari dulu kok lama banget. Kita udah seminggu loh ceritaan itu. Bang Ronald itu nggak pernah naik komal. Bang Ronald nggak pernah naik komal. Enggak. Dia Biarin kontak aja, kami Kang. 3 Biarin kali aja. tiga kali Biarin. dia bolak-balik tanya ke pendeta. Saya tahu historisnya. Saya bilang, Kang Juma, tolong diarahkan dia kayaknya ke sana. Siap Bang, udah. Kok baru sekarang? Aturan harus minggu lalu udah. Dia kan aturkan dia. Berarti Anda, Bagus. Pak Kura, berarti Anda gagal dong memberikan dia penjelasan Bukan. yang dia inginkan. Enggak, loh, hak privasi Bang, Undang-Undang Dasar 45. Bentar Bukan Bang itu. Adi, bentar. Iya. Ini bentar, maaf ya Bang aku saya nggak pernah naik komal Iya. ya, sedangkan naik aja saya Pernah. nggak tahu. Ini baru kali ini saya naik, saya di YouTube ya, ini baru Bang, kali ini saya Anda, di sini. Bang Ronald yang 3 kali kamu ke pendeta bolak-balik, waktu nanya gimana? Bang, Kita kan sama nggak- malam-malam itu. Bang, nggak usah kayak Paulus Bang membalikkan kata Bang ya. Bukan, tahu saya.
Kamu Advent kamu, bukan Protestan. Bukan yang kemarin Tahu itu, saya. gua lurusin. Yang kemarin itu bukan si Ronald, tapi si Kevin namanya. 3 kali bolak-balik ke gereja si Kevin itu. Oh, bukan ini. Oh ya, sorry Bukan. gitu. Lu Ya. so tau lu, makanya lu. Enggak lah, gini. Jangan so Karena tahu kasih lu. kode R. Iya, nggak apa-apa. Kan saya ini Kang Santang ini kalau saya sekali Minta salah, maaf, salah. minta maaf. Ah, Minta maaf lu, minta iya, maaf. mohon maaf. Mohon maaf. Oh Siap, gitu. bro. Yuk, tetes dulu. Trio kemarin. Nah, jadi Bang Ronald selamat ya. Anda telah melihat mencari jalan yang benar menurut keyakinan itu nggak boleh dilarang. Itu hak privasi. Yakinlah Oten tidak akan mengganggu Anda ya karena itu sifatnya Pak Kura, pribadi, ini ya. loh pertanyaan sederhana loh. Basicnya gini loh. Iya. Dia bertanya kepada orang tuanya yang pendeta mengenai konsep ketuhanan. Dijawab Iya, dari justru tunggal. kemarin Dengerin bapaknya dulu. pendeta kemarin Saya itu belum loh. selesai. Maka saya tahu. Saya belum Ada orangnya selesai. gitu. Ya. Astagfirullah. Dengarkan dulu atuh. Baik abang. Saya dulu yang ngomong, nanti abis ini Anda lagi gitu. Siapa tahu Pak Ronald bisa balik lagi kalau lu menjelaskan Tritunggal dengan paten kan gitu. Ya, dijelaskan Tritunggal nggak masuk akal, 3 pribadi 1 hakikat. Nah, justru inilah basicnya. Rata-rata memeluk Islam. Nah, Pak Kuira bisa nggak menjelaskan itu Tritunggal? Nah, giliran kamu yang ngomong. Oke. Silakan. Oke. Bang, itulah ceritanya. Ditanya dia ke Bang Zuma itu Tritunggal nggak kasih tahu bapakku. Bolak-balik. Maka saya tahu dia anak pendeta. Kok di sekarang baru berubah nama dia? Ceritanya saya tahu kan kami bertiga salah ngobrol. orang lu. Udah salah orang lu itu Iya, si kalau Kevin. salah orang. Si Iya, Kevin salah maksudnya, orang, si tapi- Kevin. Tapi kan Iya, sama si Kevin pertanyaannya. mirip banget. Udahlah. Iya, sama. Jadi kan orang bilang kan bukan orangnya ya, saya mohon maaf. Karena hampir narasi mirip anak pendeta. Bagi saya kan saya bilang kok, Oten yang ke sana, ya kita ucapan selamat karena itu jalan pilihannya. Kedua, kalau dari Oten ke sana, jangan usah takut lah, nggak diganggu kok, karena privasi. Justru kadang-kadang teman-teman yang dari Anda ke kami sering diburu, padahal nggak boleh kan Ini privasi bukan orang itu. Kalau Kevin ini memang juga anak pendeta, hampir sama polanya dengan Ronald. Oke, Pertanyaannya sama. Makanya tadi saya mohon maaf. Tar dulu. Tadi kan rupanya salah orangnya. Siap. Ntar dulu. siap. Jadi Kevin itu bertanya mengenai Tritunggal sama dengan pertanyaannya Iya, sama. Ronald. Tapi Ronald, kenapa? saya kira itu Ntar orang dulu. Iya, Kenapa betul. pendeta ini tidak ada yang bisa menjawab tuntas bagaimana itu menjelaskan Tritunggal? Gagal Karena total. Gimana? Karena di Advent itu tidak kenal Tritunggal. Dia kan belum mengaku Mesias. Makanya bingung dia kemarin. Di Advent kan nggak ada apa Tritunggal. Di situ yang Jadi Anda nggak jadinya menganut Tritunggal juga? Protestan pastilah. Kalau Advent tidak. Nah, Bapak Putra Roh Kudus itu bagaimana? Ketiganya Tuhan apa satu Tuhan? Satu. Yang kalau satu kan ada 3 itu gimana ceritanya? Itu nanti kita jelaskan. Cuma begini. Nah, ini lagi yang nanti. Dengar saya jelaskan dulu. Yang kemarin atau si Kevin siapa namanya? Saya tahu di bapaknya pendeta Advent. Jadi tidak tahu tuh arti Tritunggal karena mereka Yesus kan belum hadir. Jadi ditanya Bang Juma, off dulu sebentar dia. Aku sebentar permisi mau tanya bapakku. Nggak kelar-kelar, saya bilang, Bang Juma tolong diarahkan itu. Dengar, coba ingatin Bang Juma itu. Aku yang arahkan. Bang Juma tolong diambil itu abang itu kayaknya mau ke abang. Saya bilang gitu. Saya kan nggak keberatan. Ini aja Kuira. Siap. Ini data dan fakta loh. Terjadi loh fenomena banjir mualaf. Gimana perasaanmu? Tidak masalah. Itu kan hak pribadi, Bang. Keluargaku pun separuh. Kenapa rupanya? Mertuaku separuh. Tapi ini rata-rata mereka mualaf ini karena pertanyaannya tidak dijawab dengan tuntas mengenai Tritunggal, mengenai Yesus. Karena dengan dia masuk ke sana ke sini tidak ada jaminan jadi ke sorga. Mana dasarnya masuk sorga? Belum tentu. Karena yang jalan keselamatan siapa? Itu aja masalahnya. Siapa bilang Islam tidak ada jaminan? Apanya? Siapa bilang Islam tidak ada jaminan masuk surga? Jelas kok Nabi Muhammad berkata, semua umatku, dengarkan dulu, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Di Kristen ada nggak jaminan masuk surga, Bang? Pak Kura nanti yang bicara. Oke, lanjut. Di mana jaminannya Kristen masuk surga?
Oke. Tertulis di mana? Ya, sekarang saya balikan ke Anda, narasabang tadi, bahwasanya ada tertulis di surah 1971. Sudah ketentuan, keburu gosong. Kalau kami baca yang namanya Yohanes 3:16. Yohanes Papas naik 6. Nggak ada yang lain bisa ke sono kecuali dia. Dia memang hidup. Oke, baik. Kecuali metal. Di mana ada Oke. kata surga di Bible? Tertulis di mana? Apanya? Original teks. Saya kembalikan ke Anda. Di Anda tak ada surga jannah. Saya ulang ya, nih dengerin ini. Taman-taman, Kata surga banyak aja, kamar. Pak Wira gantian. Kata surga aja itu nggak ada di Bible, di original teks nggak ada. Yang ada aja itu original teksnya Uranon, langit, nggak ada paradiso, nggak ada surga. Jadi Anda jangan menghayal, jangan mimpi, nggak ada. Tidak ada original teks Yunani kata surga. Yang adanya Uranon, yaitu langit. Gimana? Udah aku jawab. Udah. Aku jawab. Seabrek-abrek gitu mulai kejadian sampai wahyu banyak surga, kok Anda nggak percaya? Anda Itu sendiri memang tidak ada. itu Indonesia. Loh, heaven. Kalau Ya, kalau di perjanjian lama Ibrani nggak ada juga surga, adanya ha sama him, langit juga. Kita Indonesia, bro. Nah, emang Yesus berbahasa Indonesia. Emang Yesus Kan berbahasa Indonesia. Kan diterjemahkan, bro. Ya, emang Yesus bahasa Indonesia. Oke. Terjemahannya yang salah. Surga itu original teksnya apa? Kalau di Yunani surga. Sekarang yang ada di sini Sekarang. kan kita Ibrani, bukan kita Inilah. Ibrani. Sekarang saya tanya Pak Kiro, surga itu ya surga itu kan Indonesia nih. Bahasa Yunaninya apa? Ya, baca Ibrani 8 ayat 1. Bentar, Bang Ronald turun aja dulu, mandi dulu ya Bang Ronald ya. Nanti saya telepon. Ya, mandi dulu, Bang. Ya. Selamat Bang Ronald ya. Anda telah memilih sesuai dengan keputusanmu, itu yang terbaik menurut dirimu sendiri. Tapi sambil bacalah yang lain-lain, jangan emosional. Lanjut. Udah nggak usah merasa. Jadi saya ulang lagi ya Koira ya. Ini Anda harus belajar di sini, Bro. Jadi surga itu terjemahan ke Indonesia. Bahasa Sanskerta di Indonesia kan. Di original teksnya tidak ada Iya, kata Inggrisnya surga. Hippens. Anda tidak ada hippens, yang ada taman-taman. Emang Yesus berbahasa Inggris? Emang Yesus berbahasa Inggris? Kan dalilnya kan. Saya minta original teksnya, nggak ada kata surga, nggak ada. Coba Nggak ada. aku punya kok bilang nggak ada. Lihat di mana apa bahasa Yunaninya surga? Itu banyak dari kejadian. Iya, apa bahasa Yunaninya surga? Bahasa surga. Surga hippens. Ya itu Indonesia yang saya minta Yunaninya surga. Aku di mana? Di Indonesia kah atau di Australia? Iya kan Bible-mu itu bahasa Indonesia aslinya apa bahasa Yunani? Bro. Nah inilah bagaimana orang mau memeluk Kristen, bertahan di Kristen gini caramu, Bro? Di gereja Wesley Metodis ya, English, bro, bahasa Inggris. Tak kenal. Kok lari bahasa Inggris sih? Ada surga. Nggak, saya kan kebaktian di situ bisa. Tak kenal di situ surga, tak kenal di situ apa. Enggak, ini nih Pak Kura, ini kita sederhanakan. Yang ada dahir. Dengerin dulu, dengerin. Kalau di kita surga, Dengerin dulu. bukan kebun-kebun atau taman-taman. Original tes Bible Anda itu bahasa apa? Bro, nggak mau bawa sini. Sederhana pertanyaannya nih. Kenapa ya Oten kalau diskusi nggak nyambung ya? Saya ulang nih, sederhana nih. Jangan persulit. Sederhana pertanyaannya, dengarkan dulu. Ya, siap. Original teks Bible-mu itu perjanjian baru bahasa apa? Yunani. Ada nggak Yunani itu akar kata surga? Ada. Saya bukan orang Yunani, nggak ngerti saya. Anda saja. Jawabannya, saya nggak nanya Anda orang mana. Banyak, cuman baca bisa, tapi nggak ngertos. Paham? Iya, karena itu bukannya orang. Jadi semua dengerin, semua kata surga yang kau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu di perjanjian baru, itu original teksnya itu Uranon. Terserah, saya hargai pendapat. Ya memang Anda. jangan terserah, emang begitu. Bukan, ini dalil. Masa saya harus pakai bahasa orang? Anda juga Ya, kalau udahlah, bahasa saya itu, menurunkan buktinya
Ilmu saya nanti kalau begini cara mau diskusi, bro. Jannah, jannah artinya taman-taman, kebun-kebun, ada. Nggak nyambung caranya diskusi. Loh, memang itu fakta loh. Baca itu. Gimana? Udah paham. Ya. Saya selamat. Kenapa sih ngeyel-ngeyel kayak gini? Bang Ronald itu selamat, saya bilang, supaya dia bisa memilah mana jalan hidupnya, karena dia tidak bisa diselamatkan oleh bapaknya, hanya diri sendirilah. Anda pun sama, mau 100 kamu masuk ke sana. Yesus aja nggak selamat, Yesus aja nggak selamat, Yesus aja nggak naik ke surga. Yesus aja nggak selamat, Yesus nggak naik ke surga. Tuhan lu sekarang ada di mana? Tuhan lu ada di mana? Tuhan lu ada di mana sekarang? Antara kalian punya dengan kami berbeda jauh. Iya beda, makanya gua tanya, Tuhan lu ada di mana? Tuhan lu ada di mana? Jawab dulu, Tuhan lu ada di mana? Woi, apanya? Di sorga. Jawab dulu, Tuhan lu ada di mana? Sorga, bro. Salah, Tuhan lu nggak ada di surga. Di mana? Baca Ayub 27 pasal 3 di lubang hidung Tuhan lu. Kok Ayub pula di bawah sih? Ya iyalah, di Ayub 27 pasal 3, selama napasku masih ada padaku dan roh teos ada dalam lubang hidungku. Lu nyembah upil selama ini lu. Kau cari itu data itu. Itu data. Gak ada, bohong. Soalnya kunci surganya masih ada di Petrus. Res, di sini adan, Res. Bang Hadi, di sini adan, masuk dulu. Di sini ajan. Tega-teganya kalian buat jadi nabi, ngemainkan putrinya 2 ekor, gimana itu? Izin turun ya. Nabi apaan itu? Izin turun semuanya. Iya Bang Arif. Ya. Mau sholat dulu. Pak Gura. Apa lagi yang bahas? Apa yang bahas lagi, bro? Lanjut saja. Kalau bicara itu jangan terlalu panjang lah, Bang. Ini kamu ini ngomong terus gitu loh. Oke, aku kita ngomong apa, kamu ngomong apa. Kalau bicara itu disederhanakan, Bang. Jujur gitu. Sederhanakan, jujur. Itu baru Anda gentleman kalau diskusi. Anda ini nggak nyambung. Bisa kopi, Bang Arnold. Lanjut lang. Selamat sore abangku. Shalom. Ya, baik. Kita berdoa. Bang Hendy mau tanya apa Bang tentang kekristenan? Ya. Selamat sore Bang Kian Santan. Baik. Tadi masalah surga, Bang. Surga. Yesus itu naik iya. ke surga, Bang. Matius Di- 16 jelas mengatakan begitu. Yesus diangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia diangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Matius Oke, 16 ayat Oke, 14. ini saya masuk dikit, menyatakan- saya masuk. Sebelum saya sholat, saya masuk dikit. Oke, silakan Bang Bentar, Pak Santan. Andi. Wah, saya senang ini gara-gara saya ini tidak jadi sholat kapan ini. Iya, sebentar aja, saya sebentar. Siapa saksinya Yesus terangkat ke surga? Loh, ini Alkitab mengatakan begitu, Saksinya Bang siapa? Kian Santan. Saksinya Ya, sekarang siapa? kami Saksinya sebagai siapa? Kristen meyakini Alkitab ini. Makanya di Markus 16 ayat 19 di situ Pelan-pelan, itu Bang. jelas Bang. mengatakan Pelan, no. setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia diangkat ke surga lalu duduk Iya. di sebelah kanan Allah Bapa. Dia diangkat ke surga Apa Anda lalu ini duduk. mau memungkiri ayat ini, Bang? Enggak, saya pungkiri, Bang. Saya terima, Bang. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini siapa yang melihatnya nih? Loh, ini Alkitab yang mengatakan Iya, itu. saya tanya siapa Iya, yang sekarang- melihatnya? Siapa yang sekarang melihat Yesus terangkat ke begini. surga? Siapa? Jawab dulu, Pak. Loh. Siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga? Jawab dulu itu. Markus 16 ayat 19 mengatakan itu, Bang. Bisa jawab ya, itu. Saksinya siapa? Ya, saksinya itu Markus mengatakan itu dengan mata iman dia. Oh, berarti dengan bimbingan Markus Roh melihat. Kudus. Berarti Loh, Markus melihat Yesus terangkat ke surga. 500 murid-muridnya melihat pada saat Melihat itu. 500 murid-muridnya melihat. Baik. Berarti 500 orang melihat dia dengan murid-muridnya Oke, melihat dia iya, Pak. berangkat Oke, ke Pak. surga, Bang. Oke, berarti surga Anda cebol dong kelihatan dari bawah. Pendek surganya dari bawah Ya kelihatan. terserah lah. Loh, ya Terserah, iya. Bang Kian Berarti Santan mau pendek bilang dong. apa lah. Soalnya jarak pandang Yang kita pastinya juga berapa kilo, jawab Pak? pertanyaan Bang Kian Santan saya sudah jawab ya. Ya udah, berarti Jadi, surga Yesus Anda itu pendek diangkat ya. ke surga. Surga Anda cebol ya, kelihatan dari Silakan bawah. aja. Oke, Bang. Udah jangan gitu lah. Saya mau sholat. Ya sini. Bang, kita kembali Ya, ke topik sholat ya, lah, Bang, Bang. ya. Jadi tadi dari awal kan original teks Bible Abang kan bukan bahasa Indonesia, Bang. Yang Anda bacakan tadi terjemahan. Abang tahu nggak sih original teks? Sebentar Bang Perjanjian Baru Hendy. itu bahasa apa? Bang Hendy, sabar Saya- sebentar. Saya lagi Ya. belum selesai, Bang. Ya silakan. Oke, Ya, silakan. original teks Bible Anda itu bahasa apa, Bang? Bahasa Yunani, kalau Yunani. perjanjian baru, perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Baik. Bahasa Yunaninya surga apa, Bang?
Begini Bang, ini Kok mau begini lari sih? ke Satu kata loh Bang. Saya ulang ya. Bahasa Yunani-nya surga apa Bang? ini apa hubungannya dengan yang kita bahas ini Bang? Ya ini surga ini Bang, satu kata. Baik. Data yang Anda bawa berta- tadi kan data yang Anda Baik, bawa bahasa tadi kan Yu- terjemahan gantian Bang. Data Iya, yang Anda baik. bawa tadi kan terjemahan Indonesia. Itu pasti berasal dari bahasa Yunani. Baik. Nah, dari Yunani ke surga. Nah, bahasa Baik. Yunaninya surga apa Bang? Uranus Bang, bahasa Yunani untuk surga Bang. Uranus itu langit Bang. Iya, artinya itu langit atau angkasa. Kalau surga Yunani Bang, paradiso Bang. Loh, coba abang buka. Coba data dari Oh, mana? saya disuruh Anda buka. ambil mengatakan? Saya udah hafal Enggak, mati. sekarang kan abang bertanya, saya menjawab bahwa bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Kemudian Anda mengatakan lain. Silakan buka datanya Bang. Memang begitu Bang. Oke, saya buka data saya ya Bang ya. Ya silakan. Sebentar. Sejak kapan ya Uranus menjadi surga ya? Yang gue tahu paradiso loh, bahasa Yunaninya surga. Baik, ini Bang. Ini. Nah, ini. Ya itu langit Bang. Bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Itu surga Bang. Lah, itu langit Bang di bawah. Titik dua Iya. koma pembuka Bang. Artinya dalam Langit. dalam bahasa Yunani itu bisa berarti juga langit atau angkasa, Bang. Tidak ada masalah Kalau paradiso di sini. apa? Kalau paradiso Oke, apa Bang? silakan Anda menampilkan paradiso itu. Coba tampilkan Bang dalam bahasa Yunani. Saya sudah tampilkan data nih Bang. Ya Abang abang tampilkan langsung data situ dong. aja. Paradiso. Loh, Anda artinya tampilkan apa? data coba. Langsung ketik aja. Kang Abang udah. Enggak, Kang Abang abang udah on sekarang cam. begini, abang membawakan narasi mengatakan bahasa Yunani dalam paradiso itu Kang bahasa Abang udah Yunani on artinya cam, surga. Tampilkan terlanjur data Anda. dong. Gantian Bang, gantian. Loh, main fair lah, Kan main abang fair udah- lah Bang. Bang, gantian Loh, Bang. Bang Handi Selebes, katanya Anda pintar ini berdebat. Sekarang tampilkan Iya. data Anda. Loh, Anda ngomong kan- terus loh ini. Oke, Kenapa Anda ngomong silakan. terus? Oke, tampilkanlah data Bang Handi. Iya. Oke, tampilkan. Anda udah terlanjur buka. Loh, Tolong di situ. sudah enggak? Apa yang Tolong- dalil yang Anda bawa, Anda punya. Kenapa sih ini? Saya kan minta tolong sama Anda, suruh bukain terlanjur di situ. Terlanjur di situ, abang bukain yang aja di situ, abang paradiso yang ditulis. membawa data itu, silakan abang buka Bang. Sudah terlanjur Kang Anda buka Loh, konten sekarang tuh. begini, abang naik ke sini bawa data atau tidak Bang? Bawa ini data semua saya Oh, bawa. sekarang tampilkan kalau gitu. itu Tampilkanlah. data Anda Ini udah 1000 announce. orang Itu menonton loh, langit. Bang Handi Selebes, jangan bikin malu lah. Tampilkan Iko data yang yang Anda malu bawa. kok itu Uranus sudah Iya, langit. makanya Bang. tampilkanlah data Anda. Itu langit tuh Bang. Tunggu, saya tampilkan. Oh, di mute. Santai aja lah, Bang. Paradiso itu Bang. Iya, tampilkanlah Bang, baru bernarasi. Lagi Tampilkan anu data dulu. surga. Oke, tampilkanlah Bang. Ya sabar. Sambil baca aja itu Bang, Anda baca tuh. Nih Bang, ya saya tampilkan ya. Nah, Tapi abang itu nanti dong, kalau Bang. saya udah tampilkan, abang harus mengalah. Iya, makanya Pak. tampilkan dulu, Bang. Iya, ini saya tampilkan Bang. Tenang aja. Ya, siap. Saya tampilkan. Nanti aja abang Mantap. jangan nanti nangis. Lo mau nangis apa? Justru kalau Anda tidak tampilkan, Anda malu nih 1.200 tampilkan, Bang. orang menonton ini. Iya Bang ya. Apa ini artinya Bang? Dibaca? Baca aja, Bang. Abang bisa baca nggak? Iya, bacakan aja lah. Abang yang pegang data kok suruh saya yang baca, Bang. Saya baca lagi. Paradiso artinya adalah surga. Itu atau dalam bahasa apa, Bang? Firdaus. Itu dalam bahasa apa, Bang? Paradiso. Yunani abangku. Mana di situ ada dalam bahasa Yunani, Bang? Astagfirullah, ini kasih data. Loh, itu Dikasih tidak ada data. dikatakan di situ dalam Paradiso. bahasa Yunani. Sedangkan saya ini Ya jelas udahlah, bahasa udahlah, Yunani kau- untuk kau- surga adalah Udah. Uranus. Nah, udah kau ke neraka sana. Udah kau ke neraka sana. Udah kau kasih datanya. Paradiso itu bahasa Yunani loh itu. Teman-teman, data saya paradiso bahasa apa ya? Saya mau nanya teman-teman semua di sini.
Paradiso itu bahasa apa ya? Teman-teman, paradiso itu bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Bugis? Yunani, Bang. Saya bilang makanya males gue ngasih data kepada Oten. Dikasih pasti ada lagi alasannya. Dikasih pasti ada alasannya gitu loh. Data yang dia bawa, Uranon itu ada koma pembuka, langit, koma penutup. Titik 2,2 koma pembuka, langit. 2 koma penutup, langit. Saya kasih paradiso, surga atau Firdaus. Dia bilang bahasa apa itu? Jadi Oten ini nggak bisa jujur, kagak bisa jujur, selalu berbohong. Jadi makanya malas ngasih data, buang-buang waktu. Kenapa? Udah dikasih data, ya pasti nggak diakui, pasti nggak diakui gitu loh. Teman-teman, data yang saya bawa tadi itu gimana itu teman-teman? Menyengat nggak dia itu? Parah ini hotel ini. Kadang-kadang udah dikasih data yang dia bawa, katanya Uranon itu surga. Padahal dalam di situ langit. Saya kasih data paradiso, surga atau Firdaus. Tetap aja ngeyel gitu loh. Makanya gue males ngasih data. Sebenarnya kalau satu-satu kata kayak begini nggak perlu minta data, karena dalam kepala kita cuma satu kata kok, masa nggak hafal sih? Cik, loh kemana? Itu Otennya Bang Andi? Gue kebalikin ke pohon lah. Kan dia minta data ke aku, gue kasih data bahwa paradiso itu bahasa Yunani, artinya adalah surga atau Firdaus. Dia nggak percaya. Sedangkan data yang dia bawa, Uranon, itu langit. Ini, aduh ya Allah, ini orang kok masih hidup aja sih? Kenapa orang kayak gini masih hidup? Masih percaya diri gitu loh. Mulai saat ini, maaf ya teman-teman yang tadi ya, lu kembali aja di ke pohon. Kalau di pohon kamu di sana itu, ya, yang punya ekor itu percaya yang kau omongkan. Kalau di sini kamu memalukan diri sendiri gitu, memalukan, sangat memalukan. Sudah dikasih data. Saya sebenarnya itu paling malas buka data. Kenapa? Kenapa saya malas pakai data? Karena percuma dikasih, dibantah pula. Ya Nol ya, lu kembali ke pohon aja, kembali ke pohon. Mungkin yang teman kamu itu di pohon itu ya mungkin masih percayalah kalau kau bohongin dia. Percaya banget kalau kau bohongin dia. Sekali lagi, tidak ada kata surga di Bible original text. Karena yang ada adalah Uranon, tidak ditemukan paradiso di sana. Itu Kang. Makasih.